thank you. Mari kita berikan hati yang terbaik buat Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati.
tidak perlu takut apapun karena Tuhan bersamaku. Di setiap musim, di setiap badai, di setiap masalah, Engkau ada Tuhan. Yes. God is for me. Your love is stronger than my fear. Yes. Your grace is greater than my sin. Oh, trample down. Where is your sting? Here I declare my victory. Katakan sekali lagi, your love is stronger. Your love is stronger than my fear. Amen. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Your love is stronger, yes. Mari nyanyikan. Your love is stronger than my fear. Yes, amen. Your grace
Tukar uang, tempat tukar uang. Biasanya kalau dengar kata-kata ini apa sih yang kepikiran teman-teman semua? Bank? Oke, bisa mungkin bank. Terus ada lagi nggak yang lain? Kalau money changer tuh gini, biasanya mau ke luar negeri. Bener nggak? Habis dari luar negeri kalian tukar duit lagi. Ya, tukar duit lagi biar balik lagi rupiah lagi gitu kan. Biasanya kalau bener gak sih? Pernah ke money changer gak sih? Pernah? Apa nggak pernah keluar negeri? Nggak ada gitu? Nggak pernah ya? Sombong banget gue gaya ngomongnya ya. Tapi intinya maksudnya Kak Felix jelasin itu ya. Kalau money changer itu tempat menukar uang. Kalian mau pergi ke luar negeri atau kalian dapat kiriman dari luar negeri, terus kalian mau merupiahkannya. Ada kursnya. Oke. Dan Alkitab, oke, Kak Felix itu cuma pembuka aja teman-teman. Jadi Alkitab itu menulis ada money changer di Alkitab. Pernah baca nggak? Walaupun nggak ada mereknya, ya. Intinya adalah Alkitab menulis ada dua tentang tukar uang. Oke. Kekecilan nggak bisa ya, bisa baca ya. Alkitab mencatat dua kejadian ketika Yesus membersihkan bait Allah dari para penukar uang. Mereka menjual hewan korban. Oke. Pertemuan pertama Yesus dengan para penukar uang terjadi pada awal pelayanannya selama 3 tahun. Di Yohanes 2 ayat 14-15 nih. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang. Oke. Duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Mungkin ini satu-satunya yang teman-teman lihat Tuhan Yesus sekeren itu. Buat kita keren, maksudnya kayak jungkir balikin, iya gitu kan. Coba bayangin Tuhan Yesus lemah lembut gitu ya, bayanginnya gitu ya. Ini satu-satu momen dimana dia jungkir balikin kursi, marah-marahin orang, bikin cambuk dulu. Niat banget buat ngusir para penukar-penukar uang, bisnismen di gereja. Di depan gereja. Nah yang kedua di sampingnya, samping yang sebelah sana, di Matius 2 ayat 21 ayat 12-13 ini terjadi ketika dia berhadapan dengan para penukar uang seminggu sebelum pengadilan dan penyalipannya. Melihat para penukar uang balik lagi, udah dimarahin balik lagi, udah diusir balik lagi. Dan dia berkata gini, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja, balikin lagi tuh meja. Jadi mungkin dibalikin sama itu, dibalikin lagi sama Tuhan Yesus. Yang membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi dua kejadian ini menggambarkan bahwa ada money changer di halaman bait Allah. Kenapa sih ada tukang tukar uang di sana? Ini yang pertama. Karena hukum Yahudi mewajibkan pajak bait Allah sebesar setengah shikal. Ini di Keluaran 30 ayat 11-16. Jadi orang-orang Yahudi, pengunjung yang datang bahkan dari luar daerah datang, mereka bawa koin-koinnya, uangnya, mata uangnya dari mata uang mereka. Sehingga harus ditukar karena nggak laku, ceritanya gitu. Karena nggak laku, jadi koin-koin asing dengan gambar kaisar-kaisar kafir nggak diterima di bait Allah. Jadi penukar uang nukerin koin asing tersebut dengan uang Yahudi. Oke, tetapi mereka melakukannya dengan keuntungan yang tinggi. Ya konteksnya gitu. Jadi orang pada datang nih. Orang pada datang, uangnya nggak laku karena gambar kaisar kafir. Makanya ditukar mesti uang yang diakui gitu ya. Uang Yahudi ditukar. Nah lu tukerannya kayak tadi nih, kursnya tinggi, jauh, melambung. Ketika berbicara tentang money changer ini, sifat yang pertama berarti kelihatan apa teman-teman sifatnya? Si tukang penukar uang ini sifatnya apa berarti? Menggunakan kegiatan rohani demi keuntungan diri. Wow. Kegiatannya rohani nggak? Iya dong. Berbicara tentang bait Allah, mau ngomong mempersembahkan, tapi dia di depan mengambil keuntungan menggunakan kegiatan rohani. Jadi berbicara tentang money changer di Alkitab, itu adalah orang-orang yang menggunakan bungkusan rohani demi keuntungan pribadinya. Mereka bisa menentukan harganya tanda kutip sesuka-sukanya. Sehingga berbicara tentang ini, apa yang teman-teman lihat? Mereka gak peduli kaya atau miskin ya. Pokoknya lu datang ke sini, lu mesti tukar uangnya, gue terserah mau kasih harga berapa aja. Jadi mereka gak peduli keadaan orang lain, yang penting diri sendiri.
Mereka nggak peduli orang lain mau miskin, mau kaya, lo datang ke sini, lo tuker ya duitnya segini gitu. Tuker tadi Rp1 100 berapa sih tadi? $1 gitu ya, $1 ya tukernya 17.000 kalau gue bilang di situ, ya udah nggak ada pilihan. Lalu yang berbicara tentang kenapa ada money changer? Karena para penukar uang ini kerjasama di sana sama yang jual lembu. Nah, kalau mau mempersembahkan kan lembunya mesti sehat, mesti bagus. Kerjasama lagi sama yang tukang periksa. Jadi periksanya, kayaknya bagus nih, tapi dia bilang, ini ada cacat nih telinganya nih, nggak ada lubangnya gitu ceritanya. Nggak ada lubangnya nih telinganya nih, ini cacat nih, nggak bisa nih, beli di sebelah sana. Saya uangnya nggak bawa, adanya uang daerah saya, ya udah tuker harga lebih mahal, biar juga beli harganya lebih mahal. Ngerti gambarannya? Kak Felix ceritain konteksnya dulu ya, sejarahnya teman-teman, jadi bisa tahu persis. Gitu juga kerjasama lain apapun, lihat ada kambing gitu ya, wah giginya kurang satu nih gitu, nggak bisa, pokoknya harus sempurna kan, korban tuh harus sempurna. Giginya kurang satu nih, beli giginya di sebelah. Oh nggak bisa beli giginya doang, tapi beli kambingnya di sebelahnya, beli lagi kambing di sebelahnya. Jadi kambing yang di sini ya udah nggak laku, nggak bisa dipakai, nggak bisa dipersembahkan. Kerjasama, oke siap, oke satu, ya harganya juga. Jadi mereka bersengkongkol apa bersengkokol? Ya itulah, terserah lah itulah. Penting kol gitu ya. Digoreng enak kalau goreng. Dalam artian ini apa sih teman-teman? Mereka tuh orang-orang yang licik dan jahat yang mendominasi hidupnya. Jadi Kak Felix tidak ngomongin yang kerja di money changer ya. Nanti tuh kan Mike pulang kan. Atau orang-orang yang punya bisnis ini Kak Felix nggak ngomong itu. Tapi maksudnya yang diceritain di Alkitab dalam konteksnya. Minta maaf dulu, disclaimer dulu. Ntar gue masuk penjara lagi. Tapi intinya adalah orang-orang ini, penukar uang ini zaman itu adalah orang-orang yang didominasi hidupnya dengan kelicikan dan kejahatan. Sehingga mereka nggak pusing, pokoknya kita ngakal-ngakalin aja supaya kita dapat uang lagi yang lebih banyak lagi dan lagi. Selanjutnya, ini kan ada di luar kondisinya, ada di luar kondisi luar bait Allah. Ada di luar bait Allah supaya mereka bisa mempersembahkan korbannya. Pertanyaannya, apakah penukar uang itu cuma ada di luar? Iya apa enggak? Enggak, kenapa? Ada yang di dalam juga. Di dalamnya berupa siapa? Bukan antek-anteknya. Nah, firman Tuhan menulis gini. Ada guru-guru palsu. Guru palsu itu guru-guru yang mengajar segala sesuatunya di dalamnya. Maksudnya yang mengajar tentang terkesan rohani dan lain-lain. Tapi guru-guru palsu di sini. Jadi apakah cuma ada di luar? Ternyata tidak, ada di dalamnya. Nah, guru-guru palsu ini, melihat segala sesuatu sama untuk keuntungan. Di sini tertulis apa? Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Kalau ngomongin rohaninya sih bisa masuk ya. Kalau ibadah kan keuntungan buat kita nggak sih? Ya, tapi konteks di sini bukan keuntungan buat naikin iman kita, keuntungan buat memperbaiki dalam artian karakter kita bisa tahu mengarah seperti Kristus, disempurnakan hari demi hari, bukan ke sana. Tapi ngomongin keuntungan di sini, ngomongin apa? Keuntungan buat diri sendiri mereka. Dia ngakal-ngakalin supaya dapat untung. Bahkan di bahasa Inggrisnya di Amplified Bible gitu ya, tertulis bisnis yang menguntungkan dan menghasilkan uang. Coba bayangkan, kegiatan rohani buat mereka jadi apa? Bisnis yang menguntungkan. Ngeri nggak? Dan guru-guru palsu ini mereka yang dirasuki sama keserakahan. Petrus bilang, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Serakah. Berbicara tentang guru-guru palsu, tadi ngomongin di luar begitu. Begitu ketemu di dalam kegiatannya, ternyata ketemu sama guru-guru palsu yang modelnya begini juga. Untuk keuntungan,
Terus mereka serakah, marah banget. Dirasuki keserakahan dalam kehidupannya. Nah pertanyaannya, kita kan rohani nih ceritanya. Apa beneran ya? Benerannya lah. Kita kan kehidupan dalam kerohanian nih, dalam sebuah aktivitas rohani yang ada. Kak Felix tulis gini, kita dikepung sama cinta uang loh. Ini gak ngomongin di luar. Yang Kak Felix baca tadi, gak ngomongin di luar. Bener gak? Dia tadi ceritakan di bait Allah, gak ngomongin di luar. Kayak lagi di sekolah, atau ngomongin lagi ketemu sama teman-teman, ngomongin lagi bisnis di luar, lagi ngomongin punya jualan di luar. Gak ngomongin yang di luar loh. Ini ngomongin di dalam loh, lingkungan rohani loh, lingkungan percaya Tuhan, kurang lebih ceritanya. Kita dikepung orang-orang yang cinta uang. Kalau kita nggak ngikut, kayaknya susah. Kak, ini udah semua orang tahu kok begini. Kak, semua orang tahu kok begini. Pasti aman lah, Kak. Ini kan udah rahasia umum. Rahasia umum. Dalam artian kita dikepung sama orang-orang yang cinta sama uang, teman-teman. Dan harusnya membuat kita berjaga-jaga dan was-was. Dan apa ya bahasanya? Kalibrasi hati kita. Apakah kita ikut-ikutan ternyata ke sana dan akhirnya mengarah hidup kita ke cinta akan uang? Berhati-hatilah. Jangan. Yang pertama. Jangan sampai kita masuk jebakan jahat. Maksudnya jebakan jahat apa? 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam rentuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Guys, ternyata kaya nggak boleh. Oh enggak gitu, salah. Ini kata di dalamnya, aslinya gitu ya, digambarkan di bahasa Inggris ini ada termasuk cukup mewakili di teks aslinya. Adalah berbicara bukan orang yang pengen kaya. Karena ingin kaya nggak salah. Ingin kaya nggak salah. Tapi yang salah ketika gini, ingin kaya karena keserakahan. Karena keserakahan, karena ketamakan. Dalam artian ketika kita mengejar segala sesuatu karena kita serakah, karena kita maruk, pengen semuanya buat saya, membawa kita jatuh ke dalam pencobaan, masuk dalam jebakan. Makanya kita kanan kiri semua ketemu orang yang cinta uang. Teman-teman mau ke gereja tadi ngomongin daerah ke bahasanya rohani dalam tanda kutip, ketemu. Keluar ketemu, kemana-mana kita ketemu sama orang-orang ini yang membuat kita kayak manggil-manggil, ayo ikut masuk, ayo ikut masuk. Nah kita harus jaga-jaga jangan sampai kita masuk jebakan si jahat ini. Masuk jebakan jahat ini ketika kita akhirnya pengen juga kayak dia ya, bisa punya semuanya, dapat semuanya, punya handphone seri terbaru, punya sepatu seri terbaru, punya mobil seri terbaru, dan terus-terusan aja ke sana sampai akhirnya kita ingin ikutan dan terjatuh ke dalam pencobaan, masuk ke dalam jebakan yang akhirnya mencelakakan. Gak kelihatan sih teman-teman, gak kelihatan. Orang yang hidup dalam keserakan, orang gak pernah sadar kalau hidupnya serakah. Malah sering kali enggak, gue gak gitu ya. Gak sadar. Dan di situ tulis bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Akar itu apa sih teman-teman? Yang nguatin kan. Jadi ngomongin kejahatan muncul dengan segitu banyaknya karena orang cinta kan uang. Uang itu jadi yang netral, bener gak? Uang jadi hal yang netral. Dimanapun dia berada, dia netral dan tergantung siapa yang memakainya. Tergantung siapa yang memakainya. Mungkin kalau 100 ribu, Kak Felix kasih Kayobis buat beli kartu. Enggak ya? 100 ribunya Nicholas mungkin buat beli jaket. Nggak tahu jaket apa harga 100 ribu. Mungkin 100 ribu di tangan kasir, dia akan beli buku. 100 ribu di tangan
Siapa lagi? Ferdi akan beli stick drum mungkin. Ya kan? Kita di tangan kita masing-masing uangnya dengan hal yang sama akan berbeda membeli apa. Ya kan? Kecuali kita janjian mau pergi kemana beli makan apa, makanan pun akan beda-beda belinya. Kayak biasanya habis ibadah kita ke bawah semua beli, pasti belinya beda-beda. Walaupun mungkin punya uangnya sama-sama nggak punya. Tapi dalam artian kita punya ininya masing-masing. Jadi uang itu netral, tapi di mana, di siapa yang mau menggunakannya, akhirnya baru ketahuan uangnya jadi kayak apa. Dalam artian uang itu netral, tapi punya kecenderungan, membawa kita kecenderungan untuk melenceng. Betapa banyak kita lihat di sosial media orang yang dari mudanya bareng sama istrinya, kira udah terkenal, udah punya uang, udah kaya, taunya selingkuh. Terus istrinya langsung bikin Instastory, akhirnya disebar di Twitter, di X, akhirnya jadi viral. Banyak kan begitu yang kita lihat. Ketika kekayaan, uang yang membuat orang punya kecenderungan yang lain jadinya. Yang membuat kita masuk dalam jebakan. Masuk dalam jebakan setan. Nah, Kak kasih ingat ini supaya kita hati-hati. Teman-teman mungkin di sini ada yang masih kuliah, rata-rata baru-baru kerja dan lain-lain. Tapi Kak berharap jangan ini jadi peringatan buat kita untuk kita nggak cenderung masuk ke dalam jebakan itu. Oke, jangan masuk dalam jebakan akhirnya dinilai semuanya uang. Lalu di Matius 6 ayat 22 sampai 23, yang terang jadi gelap. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Di sini tertulis bahwa penuh dalam kegelapan, gak punya persepsinya Tuhan, cara pandangnya Tuhan, gak bisa ngeliat apa yang Tuhan lihat. Terangnya terganti. Ketika kita akhirnya masuk dalam lingkungan semua yang cinta akan uang, kita akhirnya punya orang masuk dalam jebakannya, akhirnya membuat terang yang semestinya menyala dalam kehidupan kita, mata ini jadi buta. Penuh dengan kegelapan. Penuh dengan kegelapan. Saat uang jadi hal yang signifikan buat mata kita. Makanya teman-teman kalau ngomongin orang suka duit, dianalogikan sebagai apa? Orang yang mata duitan. Kenapa mata? Karena apa-apa yang dilihat duit, bukan didengar. Apa yang dilihat duit, apa-apa duit, mata duitan, makanya nggak ada yang telinga duitan, kuping duitan, jempol duitan, nggak ada. Semua berbicara tentang mata duitan. Kenapa? Karena begitu matanya tentang duit aja, hidupnya ngikut semua tentang duit. Makanya bilang mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik terang seluruh tubuhmu. Tapi kalau matamu jahat gelap seluruh tubuhmu. Matanya duit, duit seluruh tubuhmu. Kita gak punya cara pandang yang benar karena mata hati kita dibutakan oleh uang. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, lakuin yang benar sih, tapi alasannya duitnya enggak. Kita ngelakuin yang benar sih, tapi alasannya dapat uang berapa? Oh, tahu misalkan nih kita udah janji. Ini kalau mungkin di pelayanan ada juga kali ya. Tapi kebanyakan di entertain lah misalkan. Tahu udah deal sama satu acara, tapi acaranya cuma dibayar 2 juta. Tahu H-3 ada kerjaan lagi masuk, bayar 20 juta. Apa yang teman-teman lakukan? Gimana? Bedanya nolnya di belakang. Langsung bilang, minta maaf saya lupa ada acara sebenarnya. Biasanya gitu nggak? Bedanya jauh loh, 2 juta sama 20 juta. Kalau bedanya 2 juta sama 2 juta 200 sih nggak apa-apa lah. Bedanya 2 juta sama 20 juta. Teman-teman pasti kebanyakan kita akan milih, aduh alasan apa ya? Biar gak jadi gue tetap dapat kerjaan 20 juta aja nih. Berkat dari Tuhan nih. Katanya begitu. Kenyataannya, kita mengambil keputusan apa tergantung dari mana cara pandang kita akan uang.
Kalau ngomongin integritas harusnya ketika bilang iya, mau ada tawaran lain yang lebih besar, harusnya tetap iya. Kerjaan tetap jalan. Nggak apa-apa gue kehilangan 20 juta, tapi nama baiknya nggak hilang. Rusak. Tapi seringkali kita cenderung karena kita terganti mata kita, cara pandang kita terhalangi, kita memilih mana yang duitnya lebih banyak. Bener gak sih? Lalu yang ketiga, jangan sampai kita, ini dia, salah pengabdian. Ayat 24 tertulis, nggak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang, tidak mengindahkan yang lain. Kamu nggak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Konteks ayat ini, kalau cerita sedikit. Zaman dulu ngomongin budak bisa nggak ada di dua tuan? Nggak bisa. Kenapa? Kalau ngomongin budak tuh yang beli udah punya hak sepenuhnya. Dia nggak bisa pagi kerja di sini, sore kerja di sana, malam kerja di sana, nggak bisa. Itu teman-teman lagi di luar negeri bisa. Tapi kalau ngomongin zaman ini, zaman di ayat ini konteksnya nggak bisa. Beli sepenuhnya, kerja sepenuhnya, pengabdian sepenuhnya. Jadi nggak bisa mengabdi dua tuan. Nggak bisa mengabdi dua tuan. Jadi orang yang bilang gini, pengabdianku hanya padamu, Yesus, Yesus, engkaulah Rajaku. Ngomongnya gitu pengabdian. Tapi begitu dapat kerjaan yang uangnya lebih besar, tapi harus bohongin orang, ambil aja deh berkat dari Tuhan. Di Amsal 18 ayat 10-11. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Perhatikan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesana orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Tapi nih, kota yang kuat orang kaya ialah hartanya. Nah loh, yang satu ngomongin nama Tuhan menara yang kuat, yang satu ngomong harta kota yang kuat. Tapi di sini endingnya bilangnya apa? Menurut anggapannya. Dia nganggapnya itu yang jadi kekuatan sama dia. Emang gak kapok apa? Uang dapat hilang dengan sekejap. Bener gak sih? Kekayaan uang yang kita punya dapat hilang sekejap. Entah hilang teman-teman beliin kayak, atau hilang tato diambil orang, atau hilang memang gak ada artinya. Karena itu sekejap saja. Dan kita berpikir bahwa aku harus punya uang supaya hidupku gak celaka. Aku harus punya uang supaya hidupku bisa terus-terusan panjang. Aku punya uang supaya hidupku bahagia. Kenyataannya ternyata waktu kita berbicara gitu dan hidup dalam keserakahan, tadi yang kita bilang, namun sebaliknya yang terjadi. Kita ada dalam celaka karena kita salah salah mengabdi. Nah, contoh paling jelas salah mengabdi ini dia. Salah mengabdi. 30 keping doang ditukar sama Tuhan yang luar biasa. Salah mengabdi. Cuma 30 keping perak ditukar sama Yesus yang mati buat dia. Padahal apa yang Yesus kerjakan? Nih, kalau tadi berbicara tentang money changer, ya, bicara money changer, apa yang Yesus kerjakan? Dia yang ngubah hidup kita loh. Bukan nukerin duit, bukan tukar dengan yang lain, tukar dengan yang lain. Kita nggak akan ada habisnya, teman-teman, menukar segala sesuatunya. Karena kita diciptakan Tuhan. Benar semua diciptakan Tuhan? Nggak ada yang diciptain yang lain? Semua kita diciptakan Tuhan. Dan ada lubang kosong di hati kita yang cuma bisa diisi sama penciptanya. Sekali lagi saya bilang, kita diciptakan Tuhan untuk menikmati Dia dan memuliakan Dia. Sehingga ada lubang kosong dalam hati kita yang cuma bisa diisi sama Tuhan, yaitu penciptanya. Karena kalau ketika kita mengisinya dengan yang lain, yang kita bicarakan adalah uang, nggak akan pernah ada puasnya, nggak akan pernah ada habisnya. Dan teman-teman akan kewalahan, kecapean mengejarnya. Karena tetap nggak cukup. Tapi apa yang Yesus kerjakan? Dia mengerjakan pertukaran ilahi, Kak Felix sebut. Dia yang tidak mengenal dosa,
telah dibuatnya menjadi dosa ditukar. Yang gak berdosa ditukar jadi dosa. Karena kita. Supaya apa? Dalam dia siapa? Yesus. Kita dibenarkan oleh Allah. Yang gak berdosa ditukar jadi dosa. Supaya yang benar, yang tidak benar maksud Kak Felix, kita ini dibenarkan, ditukar lagi. Ini yang disebut pertukaran ilahi, teman-teman. Yang gak dosa ditukar jadi berdosa. Sedangkan kita yang gak benar dibenarkan karena dia. Makanya di ayat bawahnya tertulis, ayat terakhir Kak Felix bacain. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat. Supaya apa? Ditukar lagi. Aku hidup untuk Allah. Yang tadinya hidup untuk hukum Taurat, ditukar lagi hidup untuk Tuhan. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Ditukar lagi, bukan aku yang hidup tentang aku, tapi ditukar tentang Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ditukar lagi. Hidupku iya. Masih di daging, dicubit masih sakit, digampar masih sakit, pengen marah juga. Iya. Tapi hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini hidup karena aku percaya dalam nama Yesus. Yang menukarkan segala sesuatu yang buruk dalam hidupku. Ditukarkan dengan hal yang baik dan benar di dalam namanya. Ketika semua orang berbicara tentang menukar semuanya demi sesuatu yang dianggap mereka jadi lebih kaya, menukar semuanya. Apakah kita ikutan ke sana? Semoga firman hari ini jadi penjaga teman-teman semua. Makin dewasa, makin ngelihat peluang yang banyak, makin ngelihat kesempatan mendapatkan uang yang banyak. Bahkan mungkin makin punya keinginan pengen punya uang yang banyak. Tapi ingat, Kak Felix mau ingetin, jangan sampai kita masuk dalam jebakannya di sana. Sehingga kita menukarkan sesuatu yang berharga demi sesuatu yang sementara. Sekali lagi, jangan sampai kita menukarkan sesuatu yang berharga demi sesuatu yang sementara. Karena uang akan hilang, segala sesuatu akan lenyap. Tapi cuma nama Yesus yang terus tetap ada dalam kehidupan kita. Dia yang menukarkan dirinya dengan apa yang buruk dalam diri kita. Supaya kita bisa yang gak benar dibenarkan di dalam namanya. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur buat sore hari ini. Firman Tuhan mungkin berupa teguran bagi kami, mungkin berupa arahan bagi kami. Dan kami percaya ini jadi bagian suara Roh Kudus yang mengingatkan kami. Di luar sana kami ketemu banyak orang yang mencoba menarik kami untuk hidup seperti dunia ini hidup, mencintai uang. Bahkan mungkin di sekitar kami, dalam kedekatan demi kedekatan kami, banyak orang-orang yang apa-apa ngomongin duit, dapat duit, pengen dapat duit lebih banyak, pengen dapat sesuatu lebih banyak. Tapi biarlah firman ini memagari kami, Tuhan. Memagari setiap kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami akan lebih berhati-hati mengambil keputusan. Berhati-hati menentukan sikap kami. Karena kami gak mau masuk dalam jebakan si jahat. Atau kami akhirnya terdorong dalam keserakahan. Menggunakan semua yang kami punya demi mendapatkan lebih untuk diri kami sendiri. Sehingga kami kehilangan yang berharga. Dan kami juga gak mau, Tuhan. Kami gak mau membuat sia-sia apa yang Tuhan udah tukar dalam hidup kami. Hal yang buruk dalam hidup kami, Tuhan udah tukar jadi hal yang baik, yang benar di dalam nama-Mu. Hal yang membuat kami harusnya ada di dalam mau Tuhan, yang tukar kami untuk bisa menikmati kekekalan bersama dengan Engkau. Sehingga hari ini Tuhan, kami mau bilang, biar Tuhan dan kehendaknya gak akan pernah tergantikan dengan apapun juga. Sekalipun sodoran uang begitu banyak, kekayaan begitu banyak, gak membuat hati kami berpaling sama Tuhan. Karena kami tahu, Yesuslah nama yang paling berharga dalam hidup kami. Yesus nama yang paling spesial dalam hidup kami. Yang membuat kami berharga. Bukan karena apa yang kami punya. Gak melihat apa yang kami sudah lakukan.
tapi memang apa yang Kau kasih dalam hidup kami, yang memampukan kami, yang menguatkan kami berjalan, melangkah, mengambil keputusan dengan apa yang baik, yang benar sesuai dengan Kau. Pastinya teman-teman Impact Youth diberkati dari awal sampai akhirnya, khususnya firman Tuhan. Jangan lupa direnungkan, dikerjakan dalam kehidupan kita sehingga mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Terus ikuti Impact Youth secara online setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Dan teman-teman yang ada di Jakarta sekitarnya, kami undang bisa berseru-seruan bersama, bertumbuh di dalam Tuhan bersama-sama dalam Impact Youth Onsite. Kita ketemu tatap muka setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia Barat, di mana di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Dan teman-teman semua, bukan cuma hari Minggu aja, tapi kita juga ada komsel, komunitas selnya yang diberi nama Impact Family. Teman-teman bisa mendaftarkan diri kalian di nomor yang ada, tinggal scan QR code yang ada. Nanti diarahkan untuk secara online, bisa ikut Zoom, dan akhirnya bisa bertumbuh bersama di sana. Akan dibagi berdasarkan segmen, teman-teman yang pelajar, yang mahasiswa, yang pro, yang ada di sana. Nanti teman-teman punya teman-teman yang bisa saling mendukung satu dengan lainnya. Dan untuk yang mau gabung secara onsite, ada di Sabtu 2 minggu sekali, teman-teman bisa hubungi admin yang ada. Komselnya ada di mana? Komselnya ada di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Bahkan di 2 minggu selang-selingnya kita juga ada kegiatan. Ada sports day yang ada, teman-teman yang mau olahraga bareng, berkomunitas melalui olahraga yang ada juga bisa hubungi admin yang ada di Jakarta sekitarnya, sehingga kita bisa bersama-sama udah bertumbuh di dalam Tuhan. Dan teman-teman semua, bahwa Impact Youth ada pelayanan Impact Youth Goes to Campus. Teman-teman yang punya persekutuan doa, ada rockris yang ada baik di kampus, di sekolah, atau mungkin ada komunitas teman-teman sendiri yang kecil-kecil yang ada. Kalau mau kami layani, bisa hubungi nomor admin yang ada. Kami siap melayani teman-teman semua. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, hubungi kami. Kita akan datang dan kita bisa bertumbuh bersama-sama. Dan terakhir, untuk kalian yang mau mensupport pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, seperti yang kalian tahu, kalian bisa beli merchandise keren ini. Banyak banget, ada kaos, ada sweater, ada hoodie, banyak banget di sana. Teman-teman bisa beli di sana, nanti jadi berkat dari apa yang kalian beli. Karena you buy means you donate. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan,
dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.